KDM menolak mengikuti arahan dari Mendagri untuk rapat-rapat di hotel. Dan kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya di tempat sampah. Yang bener aja dong Kang Onosorono, masa rapat di gorong-gorong, masa rapat di tempat sampah. Ini Kang Onosorono ini mendukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi atau nyinyir atau ngeledek kebijakan Kang Deddy Mulyadi, sehingga Kang Onosorono menyarankan Kang Deddy Mulyadi untuk melakukan rapat di tempat sampah. Ini kan sudah sangat keterlaluan sekali dan gak masuk akal juga. Memang ya, Kang Deddy Mulyadi telah menghapus anggaran rapat di hotel maupun di restoran mewah khususnya bagi para pejabat di Jawa Barat. Namun, tidak sedikit juga para pejabat ini yang protes terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Sedangkan di sisi lain, Pak Tito Karnavian mengizinkan untuk seluruh pejabat di Indonesia untuk melakukan rapat di hotel maupun di restoran mewah, asalkan jangan berlebihan. Namun meskipun ada arahan dari Kemendagri, Kang Deddy Mulyadi tetap kekeh pada pendiriannya melarang seluruh para pejabat di Jawa Barat untuk melakukan rapat di hotel mewah. Nah, lalu apa sih alasan Kang Deddy Mulyadi melarang para pejabat untuk rapat di restoran maupun di hotel mewah ini? Untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama videonya. Tiba-tiba Mendagri menganjurkan untuk rapat-rapat di hotel lagi. Di Jawa Barat itu ya sudah tidak ada anggaran untuk rapat-rapat di hotel. Sudah efisiensi betul yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Ini memang sepertinya karena sudah tidak ada anggaran ya wajar gitu saja. KDM menolak mengikuti arahan dari Mendagri untuk rapat-rapat di hotel. Dan kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya di tempat sampah. Jadi Kang karena akan lebih dia kesal gitu, efektif dan karena anggaran efisien untuk rapat itu dihapus. Dan hari ini banyak orang bertanya, Kang Deddy kenapa sih kekeh nggak mau rapat di hotel-hotel untuk para pejabatnya dan para pegawainya? Kita tahu ya, Provinsi Jawa Barat itu ini terhampar Kabupaten Kang Deddy Mulyadi ya. Kabupaten kotanya ada yang besar, ada yang kecil. Dan kemudian siapakah sih yang harus mendapat perhatian utama di Jawa Barat itu adalah daerah-daerah yang fiskalnya sangat rendah. Fiskalnya sangat rendah bagaimana? Pendapatan daerahnya kecil, habis untuk gaji pegawai. Bahkan Kabupaten Pangandaran kasihan banget tuh sama ibu bupatinya. Para pejabat ketemu saya selalu nangis. Nih ya. Kenapa? Tunjangan pegawainya sudah 5 bulan tidak bisa dibayar. Karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas dan harus dicari solusi. Ibu bupatinya sudah ke Jakarta kemana-mana untuk cari solusi. Dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan. Nah, problemnya apa? Tidak boleh terjadi kesenjangan antara daerah dengan pusat kota. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kabupaten-kabupaten yang fiskalnya rendah, yang sekolahnya masih pada jelek, irigasinya jelek, jalan-jalannya jelek, puskesmasnya jelek, kemudian BPJS-nya belum terbayar, kemudian sanitasi lingkungannya masih buruk, kemudian apalagi tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah, kemiskinannya tinggi, rakyatnya terlibat pinjol, kemudian bank emok, dan berbagai ragam lagi, mau uang yang dikumpul-kumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Karena rata-rata pejabat nggak mau rapat di hotel melati. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Karena itu tidak boleh terjadi, pemerintah ini ya sudah namanya rapat bisa di kantor saja. Uang-uang yang biasa dibelanjakan di hotel-hotel berbintang itu dan di pusat kota itu kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun puskesmas, bangun saat kita di toilet hotel bintang 5, toiletnya keren banget, rakyat kita banyak yang nggak punya toilet. Nah, ini cara saya untuk mengefisienkan anggaran minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat 360 miliar, BPJS-nya belum kebayar, masa kita mau buangin duit? Nah, untuk itu saya mohon maaf menjadi gubernur yang kekeh pada sikap-sikap saya demi kebaikan masyarakat. Karena rakyat kita berkeringat bayar pajak, ingin daerahnya maju. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan
dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Hutang BPJS kita masih 300 miliar, lebih 360 miliar, infrastruktur kita belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun, seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita, aparat pemerintah, efisien. Nah, Sobat Intonasi, itu dia tadi ya alasan kenapa Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi melarang para pejabat khususnya di Jawa Barat ini melakukan rapat di restoran mewah ataupun di hotel mewah, di hotel bintang 5 ya. Jadi tentu saja alasan yang masuk akal, alasan yang logika juga, karena untuk mengefisiensi anggaran ya, penghematan anggaran. Daripada ya ada anggaran untuk rapat para pejabat, para anggota dewan dan semacamnya ini di hotel ataupun di restoran mewah, tentu saja itu akan memakan biaya yang cukup besar ya. Anggarannya tidak sedikit itu untuk sekali rapat, sedangkan beberapa kali rapat itu ya para pejabat kita ini ya. Namun dengan tegasnya Kang Deddy Mulyadi tetap melarang, tetap menolak ya siapapun para pejabat yang ada di Jawa Barat untuk melakukan rapat-rapat di hotel bintang 5 ya. Meskipun ada arahan dari Kemendagri Pak Tito Karnavian yang mengizinkan, boleh-boleh saja para pejabat di seluruh Indonesia untuk melakukan rapat-rapat di hotel maupun di restoran mewah, asalkan jangan berlebihan. Menurut saya pelarangan rapat di hotel yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sangat baik dan sangat bagus sekali ya, di mana para rakyat Jawa Barat ini tentu saja masih ada yang miskin, yang kesusahan, yang tidak punya uang, yang tidak punya pekerjaan, bahkan untuk makan pun sulit. Jadi Jawa Barat ini angka kemiskinannya tentu saja masih banyak ya. Apakah pantas ya ketika rakyatnya kesusahan untuk mencari nafkah untuk makan, di sisi lain para pejabatnya enak-enakan rapat di hotel, AC ya kan, makanan-makanan mewah, makanan-makanan enak. Itu tentu saja tidak etis dan tidak pantas juga. Kenapa tidak pantas? Karena para pejabat itu digaji dari uang rakyat, dari pajak yang dipungut dari rakyat, dari masyarakat. Ya, anggota dewan itu, pejabat-pejabat itu ya dibayar oleh rakyat. Kan tidak pantas ketika ada orang miskin ataupun orang susah diwajibkan untuk membayar pajak, wajib harus untuk membayar pajak masyarakat miskin itu. Tetapi di sisi lain uang pajak digunakan untuk rapat-rapat yang gak jelas di hotel. Dan itu sekali lagi saya katakan, rapat di hotel itu tentu saja akan memakan anggaran ataupun biaya yang tidak sedikit, besar sekali itu anggaran. Makanya Kang Deddy Mulyadi pun memutuskan untuk menyetop anggaran untuk para pejabat di Jawa Barat melakukan rapat-rapat di hotel. Karena untuk rapat itu bisa juga kan di kantor, bisa juga kan di kantor DPRD bisa, kemudian di kantor gubernur juga bisa, di kantor bupati, di kantor wali kota juga bisa. Banyaklah tempat-tempat yang memang diperlukan untuk melakukan rapat-rapat. Kenapa harus di hotel mewah? Kenapa harus di restoran mewah? Ya, jadi memang kebijakan ini pasti banyak yang mendukung nih. Gak tahu malu ini para pejabat ini ya. Mereka enak-enakan gitu kan, makan mewah, ya kan, duduk di kursi empuk, ber-AC lagi. Sedangkan di sisi lain rakyat Jawa Barat ini masih banyak yang kesusahan, masih banyak yang belum bisa makan. Nah ini makanya Kang Deddy Mulyadi pasti banyak yang mendukung terkait kebijakannya yang melarang para pejabat di Jawa Barat untuk melakukan rapat di hotel ataupun di restoran mewah. Kang Ono Surono tadi ya, kita bisa mendengar juga dia memang secara tidak langsung setuju atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang melarang para pejabat melakukan rapat di hotel. Namun dari perkataannya kita bisa melihat lebih baik rapat kan bisa di pinggir sawah, bisa di tempat sampah, bisa di sungai, bisa di gorong-gorong. Nah itu suatu ledekan, suatu nyinyiran kepada Kang Deddy Mulyadi, suatu sindiran ya. Saking geletnya itu Kang Ono Surono karena anggaran untuk rapat di hotel mewah itu di stop oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi sebenarnya bukan mendukung ini Kang Ono Surono ini, tapi ngeledek lah ya. Kalau bahasa Sundanya menyungkun ya. Jadi nyungkun itu kita kita seolah-olah mendukung padahal kita greget. Nah, itu nyungkun kalau bahasa Sunda. Nah, sobat semuanya bagaimana nih ya? Menurut sobat semuanya apakah setuju jika rapat-rapat para pejabat khususnya di Jawa Barat ini dilakukan di hotel dan juga di restoran mewah itu anggarannya di stop atau tidak ya? Kalau saya sih mendingan gak usah rapat-rapat di hotel lah. Masih banyak tempat-tempat lain untuk melakukan rapat. Nah, jika punya pendapat Sobat Intonasi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan saya ucapkan semoga rezekinya diberikan kesehatan dan juga dipanjangkan umurnya yang menonton video ini ya. Jangan lupa jika suka dalam video ini tekan like-nya, share juga videonya supaya teman-teman semuanya tahu ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.